tadi ya, the way of thinking, cara kita berpikir dalam, membuat strategi digital marketing. Kayak tadi AIDA, attention, untuk meraih brand awareness supaya orang itu tahu tentang produk kita dulu. Itu pada tahapan cognitive stage atau membangun pengetahuan tentang produk kita. Orang ngeh terhadap produk kita, oh itu tuh misalkan produk apa ya? Oh ternyata selain ada Indomie, ternyata ada mie sedap ya di Indonesia tuh. Nah, oke, cognitive stage, interest. Kalau di iklan itu misalkan ketika kita buka misalnya di story, kita lihat iklan itu. Nah, itu namanya apa? Attention. Interest itu kalau kita udah sampai pencet iklannya. Kita cari tahu kunjungi akun Instagram. Nah, itu udah sampai interest. Desire. Desire itu kita baca spesifikasi dari produknya apa. Kita tanya ke teman kita, produk ini bagus atau enggak sih? Kita misalkan lihat review produknya di YouTube, misalkan. Itu sampai desire. Action, orang beli produk kita. Oke. Atau behavior stage. Affective stage itu pembentukan sikap. Behavior stage itu perilaku. Nah, nih. Tadi, pada affective stage, brand harus berkompetisi dengan brand lainnya untuk merebut hati target audience. Apa sih iklan seperti apa? Writers tulisannya, caption yang seperti apa yang disukai oleh apa? Oleh customer kita atau potensial customer kita. Oke. Nah, dari AIDA itu transformasi pada ISAS. Dengan AIDA mode berevolusi mengikuti perkembangan teknologi seperti adanya search engine seperti Google, maka AIDA bertransformasi menjadi ISAS. Nah, apa itu ISAS? Attention, interest, search, action, share. Nah, nggak cuma sampai tahap action, tapi ada share atau adanya testimoni. Attention tadi ya sama untuk meraih atensi, atau orang tuh tertarik terhadap produk kita, atau orang tuh tahu tentang produk kita, interest. Oke. Ada tahap search. Kalau di AIDA interest dan search itu dimasukin ke interest, tapi dengan ada perkembangan teknologi kita tuh sampai nyari tahu orang mau beli produk kita itu sampai nanya ke forum Kaskus misalkan, sampai ke forum Mami Daily atau apa gitu, atau nanya di Instastory kan ada ya, mau nanya dong, misalkan produk sunscreen yang bagus tuh apa, kasih tahu misalkan di DM misalkan. Nah, orang tuh search, orang tuh nyari produk yang sesuai dengan kebutuhan dia. Nah, baru sampai tahap action, orang beli. Entah itu misalkan, jadi behavioral dengan adanya teknologi, dengan adanya e-commerce, dengan adanya sosial media. Kalau dulu itu orang beli, perilaku orang dalam membeli itu ada dua. Nah, ada web rooming, ada yang namanya web rooming, ada showrooming. Nah, web rooming itu apa? Web rooming itu adalah orang yang kalau web rooming itu adalah orang yang nyari-nyari produknya itu di internet. Orang lihat produk pokoknya kalau web rooming itu orang yang nyari-nyari produknya offline. Wah, kayaknya gue mau nyari baju tapi gue mau ke mall dulu nih. Tapi akhirnya beli online di online shop karena harganya yang murah. Ada lagi showrooming. Showrooming ini biasanya orang-orang yang belum terlalu nyaman dengan belanja online. Orang itu beli barang-barang atau biasanya orang yang mau transaksi barang tapi barangnya itu agak-agak pricey, mahal. Atau beli elektronik lah. Orang yang beli lihat-lihat barangnya secara offline, secara
online tapi akhirnya beli offline. Nah, dengan adanya teknologi itu, jadi perilaku behavioral consumer itu terbagi atas dua itu ya, ada web grooming sama showrooming. Oke, search, action, beli. Nah, yang nggak ada AIDA apa? Share. Jadi orang tuh nggak cukup beli, tapi orang tuh share, orang tuh kasih testimoni, orang tuh mengadvokasi orang lain untuk membeli produk tersebut. Itu namanya share. Oke, digital consumer. Nah, mengubah kebiasaan orang gitu. Nah, orang beli mobil tadi ya mempengaruhi konsumen tadi, kayak ada web grooming sama showrooming. Ada lagi, digital marketer di sebuah startup juga biasanya menggunakan AARRR framework. Apa itu AARRR framework? Ada acquisition, activation, retention, referral, revenue. Oke, apa itu? Nah, acquisition. Nah, kelima tahapan ini memegang peranan penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengukuran digital marketing, campaign yang dijalankan. Oke. Acquisition. Nah, user itu menemukan produk yang pas atau user find you, atau user itu berhasil beli produk kita. Nah, ini untuk ini after sell ya biasanya. Membeli produk. Terus activation. Activation tuh user pertama kali nyoba produk kamu. Nah, udah itu retention. Retention itu artinya orang itu akan menjadi pelanggan atau enggak. Beda ya customer sama pelanggan. Kalau customer itu orang beli tapi bisa jadi dia beli lagi atau enggak. Tapi dia orang beli. Tapi kalau pelanggan, orang itu pasti akan beli lagi atau akan kembali lagi ke produk kamu setelah dia, walaupun ada berapa ratus pilihan produk yang sama. Terus referral. Nah, referral tuh apa? Orang tuh ngomong tentang produk kamu, sunscreen ini bagus loh ternyata, murah, harganya 30.000, tapi enggak oily, beli deh. Nah, itu referral. Tadi apa? Share, revenue. Dia menghasilkan si customer yang jadi pelanggan ini menghasilkan revenue dari hasil referral gitu. Oke, sampai di situ. Ada yang mau ditanyakan? Oh iya, ada yang udah bisa share belum? Itunya apa namanya? Blognya. Ada yang udah bisa share belum blognya? Oke. Kelompok 8 bisa, Bu? Oke, boleh di itu. Baik. Izin share screen ya, Bu? Apakah sudah terlihat, Bu? Udah. Ya, Oke. Bagus nih blognya. Oke. Kira-kira baru segitu, Bu, dari Oke, nggak kelompok apa-apa. Ada lagi yang bisa share? Oke, ada beberapa hal yang mau saya Jadi ketika kamu mau membuat wait.
memperkenalkan beberapa tools ketika kamu membuat artikel. Jadi tugas ini Jadi di tugas ini, di tugas blog ini, saya mau kalian itu bisa mempromosikan produk kalian lewat SEO. Nah, cara membuat SEO adalah kalian membuat artikel tentang produk kalian. Nah, artikelnya harus soft selling, nggak boleh kamu misalkan, ayo beli produk kita, baju muslim terbaik, nggak boleh. Tapi harus soft selling. Jadi ceritanya kamu misalkan pengalaman kamu pakai baju atau produk kalian itu seperti apa. Nah, tapi untuk menemukan keyword yang pas itu kamu harus buka namanya Google SEO Word Keywords Tool sama Google Trend. Nah, ini misalkan, oke. Nih. Kok ini sih? Stop sharing. Tab. Oke. Nih. Misalkan baju kamu produk kamu tuh baju tidur misalkan. Oke, keyword yang paling banyak digunakan untuk SEO tuh apa sih? Misalkan keywordnya baju tidur, baju santai, oke. Nih orang yang pakai atau cari baju tidur dengan keyword baju santai itu ada 1.600 orang. Nah, kayak gini, cari kira-kira kata yang kira-kira berdekatan dengan baju kalian gitu. Misalkan, oke, baju tidur. Cari kata-katanya di sini. Cari kata-kata untuk hashtag dan lain-lainnya. Baju tidur seksi, oh ternyata yang pakai baju tidur kimono, ini banyak juga nih, oh oke, kamu pakai hashtagnya ini di sini nih, di word tracker. Atau kamu mau cari kira-kira tren yang lagi tren di dunia yang bisa kamu pakai untuk cerita ilustrasi produk kamu tuh apa? Kamu bisa ngelihat di Google Trend. Di sini. Misalkan, oke, yang lagi trending tuh misalkan ada rapor pendidikan, ada Sojongki. Nah, kamu bisa pakai tren-tren ini juga tren-tren ini untuk bikin artikel di blog kamu kayak gitu. Oke. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Kita sebentar aja kali ini. Jadi minggu depan saya harapkan blognya udah selesai semua ya. Jadi kita bisa mulai untuk membuat artikel. Nanti data traffic website-nya juga diaktifin ya supaya tahu tuh kira-kira perharinya kamu data traffic-nya berapa yang mengunjungi website kamu. Semakin banyak maka semakin bagus nilainya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Boleh. Untuk isi website sendiri, isi blognya itu berarti kita bebas ya mau nambahin apa aja? Bebas. Sesuai kemauan kita itu? Bebas. Oke, terima kasih, Bu. Bebas mau nambahin apa aja. Misalkan kamu mau ada masarin produknya di blog kamu, jadi transaction-nya di blog kamu itu bagus tuh. Boleh. Tapi harus ada blognya untuk SEO. Oke? Nah, sama ini paling, Bu, Ya. kan misalkan kita pakai WordPress atau Blogspot gitu ya. Nah, itu tuh misalkan tampilan kalau yang kayak transaksi langsung di web itu kan harus ada backend segala macam. Nah, ini misalkan Ya, tampilannya doang nggak apa-apa kan, Bu? Jadi kalau nggak apa? responsif. Kalau misalkan harus misalkan ada transaksi langsung di webnya itu kan ada konfigurasi lain ya.
Iya, ada back end-nya nggak usah. Iya, ada back end-nya. Jadi itu nggak usah, yang penting tampilannya aja nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa. Tapi kalau ada back end-nya boleh juga. Terserah jadinya. Oke, terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi mau tanya? Nanti saya minta report-nya aja, report visitornya. Sama kalau ada transaction, kira-kira ini transaction-nya. Yang penting report visitornya aja. Dari artikel yang kamu baca itu berapa sih orang yang visit gitu. Untuk ngelihat efektivitas dari SEO-nya. Oke? Ada lagi mau tanya? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan udah ada blognya ya. Thank you. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Sama. Terima kasih, Bu.